Halo, pagi dok. Pagi Mas, Pagi-pagi. suara saya jelas Mas. Jelas banget. Suara saya Ini jelas teman dok. jelas Mas. Ini teman-teman kita ngomongin carnivore diet ya. Saya tadi pagi ngelihat eh, videonya Dr. Kills. Dia bilang ada apa ya seminar ya carnivore di US kalau nggak salah ya. Iya. Itu di sana tuh carnivore tuh lumayan rame kalau saya lihat hype-nya ya carnivore diet. Teman-teman mungkin ada beberapa yang nggak ngerti carnivore diet itu apa sih di Indonesia yang terkenal dengan yang selalu eh, apa memberikan edukasi edukasi tentang carnivore diet. Boleh dijelaskan nggak Mas Putra gimana sih carnivore diet itu dulu tuh seperti apa gitu di luar? Oke. Jadi sebenarnya kalau diet pola makan karnivor itu simpelnya kita cuma makan hewani aja. Jadi buat teman-teman yang belum paham nih apa sih carnivore diet gitu. Jadi itu dietnya ya kita makannya hewani aja, protein hewani, lemak hewaninya, ya. Jadi contohnya kita makan ayam. Kita makan paha ayam, jadi proteinnya ada dagingnya sama ada lemaknya. Tambahin juga garam untuk elektrolit. Jadi pola makan karnivor ini kita mengeliminasi karbohidrat. Oke. Dengan tujuan apa? Yang pertama kita ganti sumber energinya yang awalnya pakai karbohidrat, kita ganti jadi lemak. Supaya apa? Karena di Amerika itu kan obesitas tuh lagi naik ya, Dok ya. 70% kalau nggak salah. Ya, jadi orang-orang itu lagi nyari alternatif nih. Diet mana yang bisa ibaratnya ngebantu, karena obesitas itu ngikut juga sama penyakit metabolisme lain, kayak misalnya prediabetes segala macam gitu. Nah, diet ini salah satunya adalah yang paling efektif untuk supaya kita makan itu gula darah kita nggak naik. Dengan cara apa? Dengan cara makan protein dan lemak. Jadi ini diet itu sangat-sangat di ibaratnya di gimana ya? Orang-orang pada pakai ini. Karena tadi apa? Karena tadi supaya nggak naikin gula darah pada saat kita makan. Terus juga ngebantu ibaratnya menormalkan insulin nih, hormon insulin gitu. Jadi itu sih dok. Kalau carnivore tuh simpelnya itu. Kalau di Amerika emang lagi gede banget. Lagi gede banget. Karena ini Hmm. bukan cuman itu ya dok ya. Bukan cuman ibaratnya diabetes, terus apa namanya penyakit-penyakit metabolisme. Autoimun pun juga ini ngebantu autoimun. Biar mereda autoimunnya. Hmm. Jadi eh, pada dasarnya sih sebenarnya protein hewani ya dasarnya ya, protein hewani ya. Teman-teman kalau ada mau nanya kita nggak punya apa namanya itu sesuatu yang khusus di sini bahas tentang carnivore. Jadi kalau ada yang bertanya silakan langsung ke yang tanda tanya itu yang buat pertanyaan. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Mas Alexander. Bisa lihat ya Mas Putra ya Bisa, pertanyaannya. bisa. Mau nanya kalau bikin sambal pakai terasi boleh nggak karena bosan dipanggang terus. Jadi mungkin beliau nih ngomongin ini nih, ngomongin eh, daging atau ayam atau ikan yang dipanggang terus tapi boleh nggak pakai bumbu-bumbu. Kalau Mas Putra gimana? Kalau boleh atau enggaknya itu boleh. Kalau misalnya tujuannya kita pengen turunin berat badan gitu ya, terus bentuk untuk badan. Sebenarnya kalau bakar lemak itu sambal terasi itu nggak ngaruh terlalu banyak gitu. Sambal Selama terasi itu apa sih Mas? Saya nggak ngerti. jadi sambal pakai terasi tergantung juga. Jadi sambalnya sambalnya kalau ada Terasi itu gulanya, bumbu ya iya. Terasi kalau nggak salah dari udang dari kalau nggak salah. Jadi dari apa? Oh dari udang. Protein juga dong. iya. Eh, Jadi selama boleh nggak ada aja gula kali. Iya, iya. nggak Kalau ada masalah. gula dikit gitu dicampur dikit boleh nggak? Di sambal tuh kan kadang-kadang ada gulanya di sambal tuh. Kasih gula merah atau gula apa yang manis. Kalau Boleh nggak? gini, Kalau murah. ya sebenarnya sih keadaannya tergantung keadaan ya dok ya. Kalau misalnya Iya, ada yang kan orang-orang itu pendekatan karnivor itu dia tuh datangnya dari bermacam-macam latar belakang gitu. Ada yang udah diabetes banget atau ada yang udah obesitas banget gitu. Dia pengen carnivore iya, diet iya, karena tadi khasiatnya tadi. Tapi kalau misalnya iya, kayak Mas Alexander misalnya kalau badannya masih sehat gitu ya. Terus juga iya. cuman sekedar buncit sedikit Ah, gitu.
ya nggak masalah carnivore diet pakai gini, pakai gula dikit-dikit. Iya, iya. Tapi kalau misalnya Iya. beda lagi latar belakangnya gitu sama orang-orang yang udah misalnya udah kronis banget, Iya. ya stop dulu gitu. Jadi Iya, iya. tergantung individu. Tergantung keadaannya sekarang ya. Jadi sebenarnya teman-teman ya, liver kita kan bisa bikin gula. Walaupun saya nggak pakai sambal, nggak pakai bumbu, nggak pakai apapun, tapi kalau inflamasi atau radang di badan kita itu tinggi, kita bisa bentuk gula. Nah, jadi kalau misalnya inflamasi atau radang di badan kita eh, stabil atau rendah, kita pakai gula-gula sedikit. Kalau dalam keadaan tadi ya masih sehat ya, nggak apa-apa sih. Karena kita bisa eliminate itu gula, bisa jadi dimasukkan dalam otot, jadi glikogen, jadi tenaga. Bisa sih sebenarnya, supaya nggak bosan aja. Paling nggak ya itu yang besar-besarnya kita udah kurangin ya Mas Putra. Misalnya nasinya udah dikurangin, bukan nasi pakai ikan, terus pakai sambal lagi, udah double-double. Terus stresnya tinggi lagi, double-double gitu. Ya, Eh, benar. ini ada yang nanya, Mayang apain aja? Mayang ngapain aja? Kak Putra, karnivor boleh pakai stevia nggak? Gula itu loh, gula pemanis yang bukan dari gula itu loh, stevia. Boleh nggak karnivor? Eh, Sebenarnya boleh banget. Cuma nanti yang jadi biasa kalau kebanyakan gitu, kalau 2 sachet 3 sachet, biasanya perutnya mulai kembung tuh. Karena kan Hmm. itu dari daun juga, dari daun stevia, jadi difermentasi juga ntar. Cuman kalau 1 sachet dan nggak ada masalah gitu di apa namanya di perut, nggak apa-apa. Dan itu nggak ada kalori juga. Kalau kita ngomongin konteksnya Hmm. turun berat badan ya dok ya. Hmm. Jadi nggak masalah. Nggak masalah, Mayang ngapain aja. Dia zero head. Kalau udah operasi pengangkatan empedu, apakah pantangan makan daging lemak? Gini, Mas, saya langsung jawab ya, Mas Putra ya. Yap. MJ Rockhead. Operasi pengangkatan empedu. Jadi empedu itu sebenarnya kantong. Yang bikin asam empedu atau bile acid itu liver, bukan empedu. Empedu cuma kantongnya doang sementara. Jadi kalau apa gunanya empedu? Gunanya untuk mengemulsi atau untuk bisa masukin lemak ke dalam pembuluh darah, itu harus pakai empedu. Jadi kayak kalau minyak harus pakai air sabun gitu loh. Jadi emulsinya kalau kita nyuci nyuci gitu ya. Nah, jadi itu pakai asam empedu. Nah, asam empedu yang bentuk liver kok, bukan empedu. Jadi kalau misalnya orang yang sakit batu empedu atau sudah diangkat empedunya, itu masih boleh karena yang bikin empedu bukan empedu tapi liver. Nah, tapi pengeluaran empedu dari liver dia akan tergantung sekali dengan berapa banyak kita kebiasaan kita makan lemak. Jadi, kalau sudah mengangkat lemak, sebaiknya makan daging atau makan lemaknya diadaptasi dulu pelan-pelan. Dia akan keluarin juga pelan-pelan gitu. Jadi jangan biasanya kita makan daging atau makan lemaknya banyak, terus kita barusan operasi angkat empedu, terus kita sama gitu banyak. Jangan dulu. Jadi makan aja protein hewani, tapi jangan tambahin lemak-lemak dulu. Jangan ditambahin lemak-lemak, jangan digoreng, direbus aja dulu. Nanti kalau livernya nanti adaptasi pelan-pelan, ngerti dia, oh kebutuhan biasanya kita sehari itu segini, nanti dia keluarin pelan-pelan. Jadi butuh adaptasi ya Mas MG Rockhead. Berikutnya Tiara, dentis. Oh, dokter gigi ya. Ingin bertanya dok, untuk carnivore diet itu takarannya tetap dihitung kebutuhan kalori per hari atau bagaimana? Terus bagaimana memenuhi kebutuhan nutrisinya? Jadi gitu Mas, pertanyaannya hitung kalori atau enggak? Terus bagaimana nutrisi lain? Nutrisi lain itu apa ya maksudnya? Saya nggak ngerti. Mungkin mikronutrisi maksudnya, vitamin gitu. Mungkin maksudnya gitu Mas Putra, gimana? Iya. Jadi kalau kita ngomongin kebutuhan kalori, itu kan estimasi. Jadi kita bisa cari estimasi kebutuhan kalori pribadi masing-masing berdasarkan tinggi, ya kan, berdasarkan berat badan. Jadi itu cuma estimasi. Cuman kalau apakah takarannya tetap hitung kebutuhan kalori per hari, itu bisa berbeda gitu. Karena bisa aja kita makan 3 kali sehari gitu, kalorinya mungkin agak lebih rendah. Misalnya biasanya kita makan pakai karbohidrat 2000 kalori gitu. Terus kita pakai carnivore full. Terus kita
kita sampai kenyang banget itu cuma bisa 1.800. Ya udah emang segitu berarti porsinya. Jadi nggak harus takarannya tetap apa sesuai dengan kebutuhan kalori apa per hari itu, karena itu tuh estimasi aja gitu. Karena kan konsep kita di carnivore diet itu dok, kan kita makannya sampai kenyang ya, makan sampai kenyang, kita nggak terlalu merhatiin kalori. Kecuali mau misal kompetisi bodybuilder gitu, baru kita benar-benar hitung defisitnya, tapi yang kita hitung. Kita nggak ngitung kebutuhan kalorinya, kita hitung defisitnya per hari-hari. Terus gimana memenuhi kebutuhan nutrisi lainnya. Kalau saya pribadi sih, jadi kita kan kalau makan carnivore, nggak makan sayur, nggak makan buah gitu. Sedangkan sayur dan buah itu terkenal vitaminnya. Cuman mereka vitamin itu mikronutrisi, cuman miligram doang. Sisanya yang makronutrisi, karbonya, gulanya tinggi banget. Jadi ibaratnya daripada kita ngambil vitamin dan nutrisi dari buah gitu, percuma karena bakalan apa ya, gulanya tinggi gitu loh, kalori tinggi. Mendingan kita dapetin dari mana? Dari hewani, karena hewani udah ada juga nutrisi lain, mikronutrisi itu udah ada. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau masalah nutrisi lain kayak mikronutrisi. Gitu. Iya, dokter Tiara. Jadi yang penting protein hewani ya. Kalau mikronutrisi ada kok. Kalau misalnya kita takut mikronutrisinya nggak terpenuhi, boleh di combine. Misalnya hari ini ikan, besok daging, besok ayam dengan telur gitu. Boleh di combine aja gitu. Dan kalau misalnya kita buat apa sih gitu? Vitamin D misalnya, vitamin D bisa dibentuk dari badan juga. Terus apalagi misalnya antioksidan, vitamin C kan penting gitu ya. Padahal kita punya antioksidan gede di badan namanya glutathione dan asam urat, itu bentuk dari protein. Jadi antioksidan juga kita bisa penuhi kok dari carnivore diet, nggak usah khawatir. Cuma hitung-hitungan kalori, memang kalori itu gini, dokter, maaf ya dok Tiara ya, kalori itu perkiraan yang bakal kita pakai, tapi belum tentu kita dipakai gitu. Jadi kalau misalnya, karena ini di perut kita lemak itu kalori kok. Jadi kalau kebutuhan kalori saya 2000, belum tentu 2000 itu perlu dari luar, bisa aja 2000 dari dalam. Dari perut ini bisa dipakai 2000-nya. Jadi kalau kelebihan di badan juga tetap aja akan disimpan jadi lemak gitu. Caranya yang lihat ngaca gitu. Kaca masih ada lemak nggak? Ya masih ada kalori dong. Saya nggak perlu 2000 dong. Kalau gitu saya mungkin 1000 aja, karena 1000 lagi saya ambil dari badan ini dipakai. Kalau misalnya kulitnya udah tipis banget, tinggal otot-ototnya aja, berarti mesti ada tambahan. Jadi ngelihat ngaca gitu. Jadi belum tentu 2000 kalorinya saya sama 2000 kalorinya Mas Putra akan dipakai yang sama. Belum tentu, karena aktivitasnya juga beda, metabolismenya beda-beda. Jadi agak susah memperkirakan. Mendingan kita fokusnya di hormon. Hormon gimana caranya? Kalau misalnya insulin kita tinggi, itu kita saving mode, hormon membentuk. Jadi mungkin itu yang kita fokuskan. Pertanyaan lain, Sandra Pardede, sarapan pagi, makan siang, makan malam, apakah harus ada karbo, sayur, buah, lauk? Di mana siang yang paling banyak? Tentunya setelah berat badan ideal. Jadi di mana tempat makan karbo, sayur, buah, lauk? Siang yang paling banyak. Pertanyaannya siang, apakah siang paling banyak? Terus setelah berat badan ideal gimana? Saya agak kurang ngerti pertanyaannya, Mbak Sandra mungkin. Gimana Mas Putra? Menurut Mas Putra, apakah harus ada karbo, sayur, buah, lauk? Oke, kalau ini kan dia kasusnya tentunya setelah berat badan ideal. Jadi kalau berat badan ideal itu sebenarnya ideal atau enggak tergantung preferensi masing-masing ya gitu. Ada juga yang misalnya tinggi 160 itu cewek, terus beratnya udah 55 tapi malah buncit gitu. Mungkin dia beratnya secara angka ideal tapi komposisi tubuhnya belum, karena masih buncit. Cuman kalau kita ngomongin konteksnya berat badannya ideal nih, sayur, buah, lauk di mana siang yang paling banyak? Ini gimana pertanyaannya? Sebenarnya nggak masalah sih. Gimana ya? Kalau kita ngomongin di luar carnivore diet konteksnya, ya nggak apa-apa.
Kalau saya sarankan Mbak Sandra makan pagi makan siang tuh sedikit aja. Kalau kita ngomongin hormon ya, hormon pagi siang itu kita hormon kortisol. Hormon artinya yang kerja yaitu simpatetik. Simpatetik itu berarti jantung kita bekerja. Makanya pagi kita kerja, pagi siang kita beraktivitas itu buat bekerja. Nah, sore kita buat relaksasi. Nah, sedangkan makan itu sebenarnya ada hubungan sama hormon insulin, hormon anabolik, hormon membentuk, growth hormone. Itu justru dinaikin di sore. Jadi pagi dan siang tuh jangan makan banyak, nanti ngantuk di kantor. Makan tuh sore gitu, yang banyak tuh supaya bisa membantu tidur. Itu menurut saya sih, Mas Putra. Ya, Ini ada setuju pertanyaan. sih. Halo Bang BW Fit, mau tanya cara bulking dari carnivore diet. Soalnya kalau dari daging semua bisa 2 kilo. Soalnya kalau dari daging bisa 2 kilo. Oh, maksudnya dia mungkin hitung kalori, Mas. Iya. Dia kebutuhan dia dari daging 2 kilo. Dia pengen bulking. Gimana tuh caranya kalau khusus dari carnivore? 2 kilo mungkin udah kekenyangan kali. Maksudnya gitu kali. Atau kemahalan atau kekenyangan, saya nggak ngerti. Oke, jadi kalau mau bulking di carnivore, gini, konsepnya, prinsipnya gini, kalau di carnivore itu, kita tuh susah buat numpukin lemak. Beda kalau Ya, kita misalnya bulking karbohidrat, karena karbohidrat itu cenderung kita susah kenyangnya. Nah, jadi kalau di carnivore diet, gimana bulkingnya? Ya kita tetap makan sampai kenyang aja. Kebutuhan apa di atas kebutuhan kalori harian. Jadi kalau misalnya biasanya makan 300 gram, itu kita tambahin 350 gram. Jadi tetap tetap dinaikin. Cuman soalnya kalau dari daging semua bisa 2 kilogram. Iya kalau emang misalnya masnya tinggi gitu ya, tinggi terus juga massa ototnya udah lumayan, bisa aja 2 kilogram. Misalnya kalau tingginya 180 gitu, ya emang bisa sampai 2 kilogram. Emang carnivore tuh gitu sih bulkingnya. Kita nggak nambahin nasi lagi. Kecuali kalau misalnya mau low carb gitu, nggak masalah juga. Jadi kita nggak harus pakai carnivore gitu, nggak harus bulking harus pakai carnivore. Ya nggak apa-apa juga, kita low carb. Jadi masukin nasi putih untuk ngebantu tadi apa namanya naikin kalorinya. Cuman kembali lagi, kalau misalnya kita bulking pakai yang ada karbo-karbonya, nanti kita bakalan ada cutting-cutting lagi. Jadi cuttingnya lumayan ini juga ngabisin waktu. Kalau carnivore enaknya tuh kayak kita tuh naiknya pelan-pelan. Karena susah makan lebih dari kalori harian tuh susah banget. Itu sih dok. iya pas WNTSTR. Ya kalau kita mungkin apa yang dihitung ini apa ya 2 kilo itu kan ada protein ada lemak. Kalau kita Iya. ngomongin energi atau kalori kan ada protein ada lemak. Kebutuhan protein kita apakah harus 2 kilo protein atau sebenarnya sudah ada lemak di situ. Misalnya kita makan 1 kilo atau 1,5 kilo yang kita anggap protein tapi kita bisa edit fat. Kalau misalnya WNT STR edit fat misalnya pakai butter atau bisa juga pakai telur kan nggak harus dari daging kan jadi kombinasi daging sama telur atau pakai butter minyak apa butter yang bisa nambahin lemak jadi nambahin kalori di situ kan kita ngelihat Mas WNT STR lihat komposisi badan tadi tapi kalau misalnya kita wah saya udah kering banget nih kulitnya udah tipis banget saya mau bulking berarti kita kebutuhan kita yaitu kebutuhan energi ya buat buat olahraga. Nah, energi kita bisa tambahin edit fat. Jadi mungkin harus 2 kilo atau mungkin juga nggak harus 2 kilo tapi tambahin edit fat. Tapi kalau kita lihat fat kita, body fat kita masih banyak. Jadi kalau kita nambahin 2 kilo juga belum tentu dijadiin fat. Belum tentu jadi protein, belum tentu jadi otot. Oh, ternyata kita masih ada kelebihan energi nih dari kulit kita masih tebal, body fat kita masih banyak. Jadi belum tentu harus 2 kilo. Tapi kalau misalnya hitungannya, oke saya sudah edit fat, kulit saya udah tipis. Nanti kalau saya olahraga lagi, makin tipis nih kulitnya. Jadi nggak malah mecah protein atau mecah lemak, jadi dijadikan kalori, dijadikan tenaga. Karena udah kebukti kulit saya udah tipis. Boleh pakai whey protein, boleh kan, Mas Boleh Putra? cari yang Nah, gulanya. boleh pakai whey. Iya, bisa pakai whey protein kalau males ngunyah atau males makan.
Teman-teman kita ada sekalian mau info kita ada grup carnivore ya, kalau mau gabung ada di link di bio kita. Nanti bisa diskusi di sana. Benar. Diskusi tentang carnivore lah. Di linknya dokter ya, dok? Iya. Tegarap Prilian. Mas Putra kalau lagi bulking carnivore banyak kan apanya yang dibanyakin? Mas Putra, olahraganya, makannya atau apanya yang dibanyakin? Gini, kalau orang pengen bulking kan pengen badannya keren, gede ya kan, berotot. Apa sih yang dibanyakin gitu? Semuanya harus dibanyakin. Jadi makanan pun daging, protein gitu ya dibanyakin, dimentokin gitu ya. Mentokin dalam artian ya sampai terpenuhi semua gitu. Kalorinya juga terpenuhi juga, agak surplus. Terus juga yang kedua, latihan juga harus dibanyakin banget. Maksudnya jangan jangan setengah-setengah latihan ya. Jadi harus benar-benar progressive overload. Maksudnya setiap bulannya tuh naik berat bebannya. Terus juga tidurnya juga mentoknya juga, maksudnya minimal lah 8 jam kalau bisa. Jadi tiga alat tadi, maksudnya dari diet, terus latihan, tidur. Kalau udah tuh bener, udah bagus tuh badannya. Cuman sabar aja, banyak-banyak bersabar. Iya. Johan Hujan, kapan waktu terbaik untuk memulai dan berhenti carnivore diet? Memulai dan berhenti. Gimana, Mas? Kapan waktu terbaik untuk memulai? Sebenarnya nggak tentu ya. Contoh misalnya, wah trigliserida saya udah tinggi banget nih. Wah itu bisa aja tuh waktu terbaik. Atau juga misalnya, wah perut saya buncit nih. Pas ngaca ya kan, udah nggak enak. Itu bisa jadi waktu terbaik gitu. Jadi tergantung dari preferensi kita. Jadi kan carnivore ini cuma alat doang nih. Alat yang kita bisa pakai untuk ngebantu kita jadi lebih baik. Konteksnya dalam hal ini tuh turun berat badan, terus juga misalnya trigliserida turun, terus juga buncitnya jadi rata perutnya ya kan. Jadi waktu terbaik itu tergantung dari kita pribadi masing-masing. Kalau menurut saya pribadi langsung sekarang mulai hari ini. Hari ini langsung stok daging. Terus berhenti carnivore diet ini kapan? Sekali lagi tergantung. Kalau misalnya ibaratnya perut buncitnya mau hilang gitu, bahkan mau bentuk six pack abs, ya emang diet itu harus dilakuin sampai tujuannya tercapai gitu. Tapi kalau belum tercapai juga, boleh berhenti. Kalau saya pribadi sih berhenti, mungkin nggak ada kedekat ini ya. Mungkin nanti misalnya kalau udah punya cucu atau gimana, tapi nggak tahu loh. Kalau saya masih lama. Kalau dokter gimana dok? Kapan dok waktunya mulai sama berhenti? Kalau saya sarankan ya Mas Johan Hujan, kita kapan terbaik waktunya, yaitu waktu kita udah ngerti gitu. Kalau kita nggak ngerti, nggak usah dikerjakan. Kita ngerti aja masalahnya apa di badan kita. Kalau misalnya kita nggak ada masalah ya nggak usah. Tapi kalau kita ada masalah gitu, atau kita ingin pencegahan dari satu masalah gitu. Saya nggak mau ke depan orang tua saya diabetes mellitus, keluarga saya banyak yang diabetes mellitus, ada yang hipertensi, ada yang problem di ginjal, ada macam-macam ya. Saya mau mulai sekarang, saya mengerti dan itu lakukan aja. Jadi tujuannya bukan buat kesehatan sih, kecuali kalau misalnya kita merasa tidak cocok atau nggak pas ya silakan aja mau berhenti kapan, kan nggak ada yang ini. Jadi udah ngerti aja, udah ngerti lakukan. Kalau nggak ngerti ya jangan dilakukan dulu. Jadi mengerti dulu tujuannya apa. Apakah buat preventif, apakah buat kuratif. Kuratif itu pengobatan ya. Preventif itu pencegahan. Kalau memang berasa dan rasanya enak, kenapa harus berhenti? Enak kok, ngapain harus berhenti? Muhammad Firmansyah ingin bertanya, body fat saya masih di angka 27%, obes. Apakah efektif jika melakukan diet carnivore? Gimana, Mas? Apakah efektif? Sangat efektif. Cuman yang lebih efektif lagi, kalau kita perhatiin yang lain, tidurnya gimana? Tidurnya juga kita harus perhatiin. Jadi kebanyakan kadang tuh teman-teman kita tuh, ya udah nggak apa-apa deh tidurnya 5 jam. Gitu.
wah itu di siang harinya tuh kortisolnya tinggi banget. Terus juga latihannya gimana? Jadi kalau masalah konteksnya di diet, apakah efektif melakukan diet karnivor? Sangat efektif. Bisa turun per bulan tuh bisa 2%. Bisa 2%. Tergantung lagi pola latihannya. Kalau kita diet doang paling cuman ya sebulan paling 1%-an kadar lemaknya turun. Kalau untuk awal-awal pasti cepat tuh biasanya awal-awal karena ikut kadar air juga ikutan turun. Terus juga kita udah ngubah sumber energinya jadi lemak. Jadi awal-awal lumayan cepat tuh. Nanti bulan ketiga, bulan keempat, nah tuh mulai kita harus manipulasi pakai latihannya ya, segala macem gitu sih dok. Kalau menurut dokter gimana? Efektif? Iya, saya setuju banget. Terus tadi ini ada di komen ada yang nanya kalau dia keto dia rambutnya rontok, kalau karnivor gimana? Sama sih sebenarnya. Kalau menurut saya keto karnivor, keto sama karnivor sama-sama menggunakan ketosis sebagai sumber energi di otaknya. Sama-sama menggunakan sama aja. Nah, kalau rambut rontok nggak ada hubungannya kan, rambut rontok itu mau keto, mau karnivor, mau karbo, mau apapun, kalau misalnya stres kita tinggi ya rambutnya juga rontok, nggak ada hubungan itu karena stresnya tinggi. Jadi adaptasi itu penting, pelan-pelan penting. Terus ada Sang Henis nanya, makan daging-dagingan lemak-lemak apakah nggak bahaya, hipertensi? Nggak ada hubungannya. Coba lihat yang karnivor di Indonesia itu berapa persen orang karnivor. Sang Henis coba cek aja di rumah sakit aja, dari 10 orang yang hipertensi, cek bapak karnivor nggak, ibu karnivor nggak ada hubungannya. Ibu makan nasi, iya makan nasi, udah pasti. Jadi sang Henis coba cek, hipertensi itu karena badannya radang terus. Nah sekarang pertanyaannya, radangnya karena apa? Apakah karena diabetes? Dia ada diabetes. Oh saya nggak ada diabetes. Tidurnya. Makanya penting banget tidurnya. Hipertensi itu problem dari simpatetik atau kortisol yang tinggi. Terus-terusan. Over sympathetic activity. Nah, jadi mengenai makanan dan lifestyle, itu kita ada seminar juga ya Mas Putra. Nanti kita bareng ya. Ada beberapa dokter juga yang lain. Tanggal 25 Juni di JDC. Jangan coba dicek di post feed saya. Nggak tahu Mas Putra bikin juga nggak? Bikin juga. Kita sebagian pembicara juga dokter yang lain tentang lifestyle, gaya hidup yang sehat, tanggal 25 Juni di Jakarta. Nanti bisa dicek di post di feed. Teddy Tarantino, bagaimana caranya konsisten kalau pas kerja agak susah untuk memenuhi kebutuhan makan siang karnivor? Gimana Mas? Kalau kerja susah kan untuk kebutuhan makan siang karnivor? Masak. Maksudnya disiapin Masak di bawa ya. Jadi ya beli kotak makan, terus beli microwave juga. Iya. Nanti kalau misalnya sehari sebelumnya malamnya kita masak dulu, terus taruh di kulkas, terus besok mau kerja, nanti kita microwave dulu paginya. Paginya, siang kita makan. Kalau dia nggak pintar masak gimana Mas? Belajar. Belajar dong Mas Putra. Masak di sini kan gampang dok ya. Tinggal masukin minyak kelapa gitu, masukin dagingnya, hidupin api, kasihin garam, udah. Boleh ikut di grup kita ya, grup karnivor, ada di link di bio. Nanti mungkin diajarin masak sama Mas Putra. Kalau misalnya nggak punya kompor gimana Mas? Kalau nggak misalnya nggak punya kompor, nggak punya microwave. Saya pikir harus cari pasangan yang mau ngirim makanan deh, atau pasangan yang masakin. Berarti ya, emang harus beli, tapi belinya paha ayam bakar paling. Tapi nggak pakai kecap. Sebenarnya misalnya, masalahnya di kantor kita keluar kan makannya adanya warteg dari sekitar kantor, ya tinggal masuk warteg, tinggal pilih aja menu protein hewani. Menurut saya sih gitu ya. Tapi coba kalau nggak ya disiapin, seperti kata Mas Putra. Ini Kakak Budi, apa perlu kita berjemur telanjang gimana Mas Putra?
itu ditangkap sama warga nggak kalau gitu? Fix banget udah. Mungkin maksudnya Makanya, Dok. untuk memenuhi vitamin D-nya kali. Maksudnya gitu kali. Oh, oh. Kalau Ya, kita karnivor takutnya nggak dapat vitamin D, jadi kita berjemur tuh gimana? sebenarnya bahkan ada risetnya, Dok. Jadi kalau kita apa namanya ngenain sinar matahari di biji kita gitu ya, kita naikin testosteron dikit. Cuman tergantung lagi. tergantung, tergantung karena itu kayak di luar tuh banyak kayak gitu, Dok. Jadi suka bawa studi-studi itu, cuman itu emang studi lama banget, 1900 berapa gitu. Pakai itu. Naikin 4% kalau nggak salah, 45%. Cuman sekali lagi, apakah telanjang itu di halaman rumah yang nggak ada yang ngelihat gitu kan? Kasihan juga misalnya ada orang ya kan, yang harus yang telanjang sih, sangat harus telanjang. yes, nggak harus. Saya aja di depan rumah ini kita udah dapat matahari kok. Jadi nggak usah di Indonesia nih nggak usah khawatir kecuali tinggalnya di kutub ya, agak susah dapat matahari. Tapi kalau di Indonesia nih matahari di mana-mana lah, jadi nggak perlu gitu amat. Saya mulai low carb hari pertama, kedua, hari ketiga, enam mulai nol karbohidrat, kena keto flu dan konstipasi. Solusinya gimana? Tidurnya mas, problemnya di tidurnya. Boleh juga boleh juga ditambahkan sayur sementara sayur. Kalau saya ya sementara kan sayur sementara aja. Nanti kalau BAB-nya udah lancar lagi nggak perlu lagi tambahkan sayur. Boleh juga, tapi perhatikan tidurnya, berarti radangnya tinggi di badan. Jadi masalah di apa namanya itu di imun, makanya keto flu, dan di konstipasi jadi masalah jadi usus. Jadi tidak hanya makanan saja, tapi juga tidurnya, lifestyle-nya harus benar juga. Dan jangan lupa garam, tambahin garam, Mas Cafe Permadi. Mas Cafe Permadi, kalau ada yang di Jakarta boleh ikut tanggal 25 Juni ya. Kita ada seminar, nggak cuma kita berdua, tapi ada dokter juga yang lain akan bicara di sana. Iya. Makan tinggi karbo dan tinggi lemak, aman nggak bang? Karbo dan lemak tinggi. Terus proteinnya rendah, ya. Energi semua ya, itu energi semua. Nggak apa-apa sih kalau misalnya olahraganya banyak, misalnya nge-gymnya berapa jam, bisa aja sih. Tapi yang lain juga harus bener ya, kalau nggak nanti inflamasi radang di badan. Jadi kalau misalnya kayak gini, Rida Tama, contohnya maaf yang kerja kasar lah aja lah, pekerja kasar, buruh. Coba lihat nasinya banyak banget, ya kan, terus dia makan protein juga, makan ikan, makan apa, tapi nasinya aja banyak. Karbo aja kalau lebih dijadiin lemak, apalagi kalau kita makan karbo yang banyak terus lemak yang banyak gitu. Tapi mereka kerjanya dari pagi sampai 8 jam, itu dari sore itu ketak ketuk letak letuk, kerja kasar. Bisa aja sih sebenarnya dibakar juga. Tapi kalau untuk orang yang kerjanya banyakan di meja, dibaca, ya mungkin agak nggak sesuai gitu. Leo Quid, carnivore diet boleh makan di all you can eat nggak? All you can eat, Mas Putra suka nggak makan di situ? All you can eat. Cuman all you can eat-nya jarang-jarang. Lumayan soalnya sekali datang lumayan. Boleh, cuma nanti Iya. Kalau makannya banyak banget, iya. Kalau makannya banyak banget ya enak kali di situ ya. Tapi kalau makannya nggak banyak, nggak tipe makan banyak ya sayang makan di situ. Martin, saya ada diabetes dan pernah karnivor diet 2 bulan karena nggak disiplin, sekarang gula darah naik lagi. Ya iya. Gimana ya? Ya udah makanya. Uji uji Scott, presentasi daging dan lemak yang kita konsumsi, gimana tuh mas pemilihan daging berapa persen? Kalau dari perhitungan makronutrisi itu 1:1 tuh.
Jadi proteinnya satu, lemak satu. Contoh misalnya proteinnya 100 gram, lemaknya 100 gram. Tapi kalau perbandingan kita beli daging giling, itu jangan 50% lemaknya. Karena nanti hasilnya kalau kita masak bisa sampai proteinnya cuma 5 gitu ya. Tapi lemaknya bisa 20. Jadi kalau kita ngomongin perbandingan, kalau konteksnya perbandingan makronutrisi, 1:1. Tapi kalau kita beli daging giling, beli dagingnya tuh lemaknya tuh 15%. Kalau lebih dari itu kebanyakan lemaknya. Atau misalnya kalau 5% itu kedikitan. Dan biasanya lebih mahal yang daging giling spesial. Oke. Masak dari sapi dari pagi, lemak dagingnya putih-putih gitu, masih aman dikonsumsi nggak, Mas? Masih aman gitu. Lemak daging aman ya? Aman. Kalau banyakkan makan daging nanti ikut sifat binatang tersebut. Bener nggak? Sifatnya berubah ya? Coba siapa tahu pengen kenal gitu loh. Kalau makan sayur jadi kambing gitu mungkin, atau jadi sapi. Kalau makan daging jadi singa. Dok, usia berapa, dokter? Saya mulai karnivor baru 2 tahun yang lalu. Saya 52. Kalau Mas Putra, sejak kapan karnivor? Sejak 4 tahun lalu, 2019. Oke. Hepatitis B melakukan karnivor dia aman. Justru lemak itu tidak memberatkan kerja liver. Lemak atau daging atau lemak itu lemak lah masuknya ke chylomicron dari usus. Dia masuknya ke semua sel tubuh dulu, baru chylomicron remnant ya, sisanya itu baru masuk ke liver. Tapi kalau kita masuk karbo langsung liver, buah langsung ke liver. Justru dia lebih tidak memberatkan kerja tubuh. Lemak daging giling kadang nggak ditulis di kemasannya. Gimana caranya taunya, Mas Putra, dari Sinari? Lihat dari ini aja. Kalau kebanyakan putihnya, berarti ya lemaknya banyak. Tapi kalau merah-merahnya tuh lebih dominan, tapi tetap ada putihnya, itu bagus. Gitu. Oke, dari Dan kalau misalnya penampilannya kita mau tahu lagi, masak aja dulu. Contoh kita beli dari toko A, di toko A ini jual daging giling A misalnya. Kita masak aja dulu. Kalau dagingnya lemaknya kebanyakan, minyaknya kebanyakan, berarti lemaknya banyak banget. Oke. Psoriasis bisa sembuh dengan pola karnivor. Banyak banget, Mas Yusridal. Ya. Banyak banget tuh, Mas Putra lebih ngerti. Psoriasis. Bang, minta resep makanan karnivor diet selain patty dong. Saya tempo hari sempat nyoba, bosan pakai patty. Gimana tuh, Mas? Patty memang gimana ya? Ganti ayam. Nanti ayam, bosan sama ayam, ikan. Bosan sama ikan, balik lagi sapi lagi. Tapi bosan kambing. Jadi emang kayak gitu caranya. Variasi. Makan jeroan nggak sih, Mas? Saya Kalau jeroan gimana? Kalau Enggak jeroan jeroan. apa-apa. Cuman nggak terlalu banyak saya. Nggak terlalu banyak. Oke, Bang Putra harus banyak sabar. Ini negara Konoha. Kenapa sih saya sering dengar negara Konoha? Negara Konoha itu negara apa sih maksudnya? Saya sering dengar tuh. Jadi negara Apa sih Konoha maksudnya? itu terkenal orangnya semuanya suci, Dok. Jadi nggak ada yang... Oh, itu Konoha itu memang memang ada negara namanya Konoha ya? Oh enggak, saya bercanda, Dok. Jadi itu sarkasm aja, sarkas. Oh. Jadi negara Konoha kan ibaratnya itu di Naruto, Dok. Naruto ada anime. Oh, Naruto. Iya. Oh, di sorry, saya orang tua soalnya nggak ngerti. Rizky, kalau kebutuhan protein terpenuhi tapi kebutuhan kalori tidak terpenuhi, itu bisa numbuh otot nggak? Protein terpenuhi tapi kalori tidak terpenuhi.
Bisa numbuh otot nggak? Bisa, cuman sekali lagi kalorinya tuh nggak terpenuhinya seberapa. Kalau kalorinya tuh sangat jauh tidak terpenuhinya, sampai protein juga dipakai sebagai energi. Jadi yang seharusnya kita pakai buat otot gitu, bentuk otot ya, repair otot segala macam, dipakai juga buat energi. Jadi kebutuhan yang tidak terpenuhi kalorinya itu jangan terlalu jauh. Contohnya kita makan daging dada ayam doang, tok. Jadi kan kalorinya dikit banget, lemaknya nggak ada. Itu bakalan proteinnya juga dipakai juga jadi energi tuh. Bisa ya tetap numbuh otot. Ya, tergantung stres yang diberikan di otot juga ya Mas ya. Betul betul. Carnivore versus jeroan gimana ya? Agak kurang bagus berarti. Tadi Mas Putra sempat ngomongin tentang jeroan. Kalau Gimana jeroan Mas? itu biasanya kalau dari klien atau apa, jadi kalau makan jeroan itu biasanya karena dia tinggi banget vitamin A-nya, contohnya hati ya. Jadi kita kenyang duluan tuh sama jeroan, sama hati itu. Sedangkan kita butuh protein dan lemak. Kalorinya, nutrisinya, protein dan lemak itu. Kita butuh itu supaya kita nggak insomnia, nggak rambutnya rontok. Biasa kalau rambut rontok itu karena kekurangan kalori tuh. Kekurangan kalori. Nah, jadi saran saya biasanya kalau mau makan jeroan tuh kenyangin dulu dari dagingnya dulu. Udah kenyang dari daging segala macam, nanti baru mau, kalau mau makan jeroan nggak apa-apa. Karena kalau jeroan dulu, wah itu udah enak duluan kalau makan yang lain. Karena udah reaksi natural tubuh, udah ngasih kebanyakan vitamin A di hati. Contohnya kalau mau makan hati ya. Kalau jeroan lain mungkin nggak apa-apa. Kalau kayak usus gitu mungkin nggak masalah. Suno mau kui, selamat pagi. Untuk orang yang vegetarian gimana? Ya nggak apa-apa. Vegetarian itu kan tumbuhan ya. Tumbuhan itu dia menyimpan energinya sebagai karbohidrat. Jadi karbohidrat diusut juga jadi gula. Dan vegetarian yang dimakan juga karbohidrat yang dimakan ada juga karbohidrat yang udah refined seperti uh, beras, tepung yang udah diambil seratnya. Ada juga yang karbohidrat kompleks yang masih ada seratnya kayak sayur gitu. Jadi mereka mendapatkan protein dari uh, tanaman-tanaman juga ada protein dari tanaman, kan ada dari tempe, tahu juga ada kok proteinnya. Uh, tapi energinya dari karbohidrat, dari glukosa. Jadi kalau misalnya kita udah sakit gula, ya kalau bisa jangan lagi lah, karena itu menambahin gula kan di badan, nambahin insulin. Tapi kalau memang kita masih oke, masih sehat ya, bisa aja sih pakai vegetarian. Cuma kekurangannya vegetarian itu protein esensial, asam amino esensialnya kurang. Jadi mau nggak mau harus disupport dari luar gitu. Asam amino esensial itu hanya ada di protein hewani. Kekurangannya itu sih. Lastri, saat carnivore diet kita masih bisa minum pil vitamin D, magnesium, boleh minum vitamin. Boleh kan Mas? Boleh. Leo Quid, kenapa badan kuda lebih atletis daripada badan sapi? Sama-sama makan tumbuh-tumbuhan. Karena kuda itu dia pencernaannya itu adalah ini. Dia beda sama sapi. Sapi itu dia ruminant animals. Kalau kuda itu dia, coba deh cari pencernaan itu beda. Proses mencerna makanan itu beda. Jadi kalau sapi itu punya 4 perut. Kalau kuda itu apa namanya? Pokoknya ada satu kuda, terus ada lagi temennya kuda yang lain itu. Jadi memang pencernaannya itu bisa buat ngeproses itu tumbuhan-tumbuhan itu. Beda jadi pencernaannya beda. Usus pendeknya juga kita jauh lebih panjang. Kalau kuda enggak, kuda pendek. Kuda tuh usus besarnya yang panjang untuk memfermentasi sayuran tadi. Jadi hasil fermentasi itu ada protein, ada lemak. Nah itu dipakai sama kuda-kuda itu. Gitu. Jadi bukan kalau kita beda. Kita nanti kalau kita makan kebanyakan itu pasti kita kembung. Terus juga kita bakalan fermentasi itu, cuman fermentasinya dikit karena kita usus besarnya pendek. Terus juga ya gitu sih, beda pencernaannya beda. Saya vegetarian, sekarang nggak turun-turun, olahraga 5 kali. Oh teman-teman, kita sekitar 10 menit lagi ya. Saya vegetarian sekarang nggak turun-turun, olahraga 5 kali sehari. Gimana?
ya memang agak, ya berarti makanannya mesti kurangi, intermittent fasting, mesti puasa. Kalau pengen turun berat badan ya, eh, itu aja. Atau ya tadi, eh, kalau nggak mau sumber karbohidratnya dikurangi, berarti mengurangi kalori dengan cara intermittent fasting atau puasa. Bener. Kalau biasanya juga saya juga nyaraninnya komposisi nabatinya diganti jadi telur. Kalau vegetarian kan boleh telur, boleh susu, boleh. Jadi nanti diganti Hmm. jadi telur aja lebih banyak Hmm. nabati dan karbonya. Daging merah pemicu cancer, pencerahannya dong? Enggak sih, sebenarnya sinari sih cancer itu ada kesalahan, ada inflamasi, ada kesalahan pada saat pembuatan sel. Misalnya pada saat oksigen yang rendah, pada saat kita pernah apa namanya itu trauma, pernah kecelakaan, pernah jatuh, pernah patah gitu, bisa dari situ, bisa juga dari genetik itu kayak cancer. Cuma bahan baku untuk replikasi cancer itu kan gula, jadi enggak dari situ. Anti lengket pada wajan aman nggak sih buat masak? Aman kali ya. Ada sih video yang bener-bener lagi viral dulu Oh ada karena begitu ya. bikin karsinogenik. Jadi ganti sama stainless steel. Oh. Nah, plastiknya itu kalau plastiknya kan itu plastik dok. Jadi bisa leaking ke Mm-mm. makanan kita. Jadi kalau kita makan plastik itu nanti kita karena plastik itu salah satu estrogenix. Jadi estrogenix itu uh, dia tuh acting seperti estrogen. Jadi naikin estrogen, nurunin testosteron kalau buat cowok. Jadi itu alasannya kenapa ganti semua tuh teflon tuh diganti semua jadi stainless steel. Karena tadi plastik yang leaking ke makanan kita dan kita konsumsi plastik itu. Mm. Presentasi daging dan lemak yang kita konsumsi perbandingannya berapa persen? Yuziko. Tadi udah ya kalau nggak salah ya. Udah. Oke. Eka Busana. Saya makan daging baru kuat setengah kilo aja. Kalau buah, kalau untuk memenuhi kebutuhan protein, boleh minum. Ini kepotong ya. The way. Boleh minum itu kali. Whey protein mungkin. Gimana boleh ya? Boleh. Boleh aja. Karnivor untuk penyintas lupus gimana ngatur kemudiannya gimana? Ya iya. Meliana Meliana Meliano Mena Meliana Jo karnivor ini ya iya. Jadi maksud lupus kan autoimun banyak dia pakai gula atau jadi udah cocok lakukan karnivor. Bastiana sama Bang Putra, om saya jantungnya lemah, apakah sangat aman untuk melakukan diet karnivor? Apakah gula tetap boleh masuk pasca pemulihan? Katanya lemas kalau nggak minum gula. Terus olahraga apa yang cocok? Baiknya ke dokter dulu ya, cek dulu ke dokter, tanyakan boleh nggak saya banyakin protein hewani gitu ya. Tapi kalau udah pemulihan, udah aman, baru mulai pelan-pelan sambil belajar lah. Pelan-pelan adaptasi juga harus pelan-pelan. Kalau kita biasa karbohidrat, kalau kita tiba-tiba karnivor juga mungkin butuh bantuan yang lain, butuh visio gitu. Kita ada tanggal 25 Juni ada seminar ya teman-teman, ya boleh daftar ada di di postpet kita tanggal 25 Juni itu enggak saya Mas Putra sama ada dokter yang lain juga akan bicara di situ. Terus apalagi olahraga ya, setelah ada problem di jantung mesti bila ke dokternya kira-kira olahraga apa yang boleh dilakukan. Purnama Sari, fungsi ginjal 50% apa boleh diet karnivor? Fungsi ginjal 50%. Ya Bang. Gimana Mas Putra? Boleh. Tapi pelan-pelan aja, maksudnya kurangin gulanya, kurangin karbohidratnya, mulai ganti sama hewani. Boleh. Karena kan yang bikin rusak itu dari gula sama karbonya. Kita ganti dari hewani nanti bakalan perlahan naik membaik, fungsi ginjal membaik. Udah banyak kok ininya
testimoni emang dipakai buat naikin fungsi ginjal, bukan bikin rusak ginjal, enggak, kebalik. Iya, Purnamasari Diana, coba dicek dulu penyebab masalah ginjalnya apa? Apakah karena diabetes justru? Atau karena memang oversimpatetik, jadi masalah hipertensi lama-lama ke ginjal. Oke, 5 menit lagi ya teman-teman. Ada Cinta Azura, Chiasid bisa nggak? Bisa. Carnivore ada efeknya ke SGOT, SGPT. Lebih baik justru tidak memberatkan ini ya, liver. Iya. Chiasid bisa aja sih, cuma bumbu. Yuk, gue, apakah bayi boleh makan karnivor dan umur berapa? Pertama kalau bayi harus itu dulu ya, ASI dulu, ASI aja, ikutin aja dokter anaknya. Terus nanti ASI susu, udah setelah itu ya lebih banyak protein hewani, telur gitu boleh. Nggak harus daging kan, ikan, telur itu bagus kok. Kalivindra, siang dok, Bang Putra, apakah tepung yang dari ayam goreng membuat tubuhnya jerawat? Gimana mas? Iya, bener. Mungkin dokter bisa jelasin lebih ini. Kalau saya sih bener, tepungnya iya. Jerawat itu tanda inflamasi ya teman-teman. Jadi kalau badan kita ada inflamasi, ada jerawat. Jadi kalau kadang-kadang apalagi yang jerawatnya nggak habis-habis atau jerawatnya pada saat mau halangan gitu ya, itu berarti inflamasi, karena waktu mau halangan wanita kan udah tinggi aja inflamasinya. Karnivor dari LDL dong percerahannya nggak masalah, LDL nggak masalah ya Sinarice. LDL itu nggak masalah. Karnivor itu menurunkan trigliserid dan HDL justru jadi tinggi. LDL nggak masalah, mungkin mesti dicek YouTube saya atau Mas Putra, ada video-videonya tentang LDL. Agak panjang dijelaskan di sini. Iya. Teman-teman nanti kalau mau gabung di grup Karnivor, kita ada di grup Karnivor, boleh cek link di bio. Dok, untuk jam tidur, apa langsung semalaman 7 jam dan bisa dibantu siang hari karena saya dini hari bangun buat sholat malam. Berarti tambahin, Koko Mal Fatih, tambahin aja tidurnya. Kalau misalnya saya malam tidur 7 jam dan harus ada sholat malam, tambahin jadi 8 jam. Tambah. Kalau 8 jam, jatah 8 jam saya, itu juga sering kebangun 4 kali, 5 kali semalam, ya tambahin jadi 9 jam. Gitu aja. Kalau paksa banget baru tambahin siang, tapi nggak boleh banyak-banyak, paling cuma 30 menit, paling lama 1 jam. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya teman-teman. Kadang masih craving gula manis, bagaimana mengatasinya? Kalau craving Gimana? Ya, kalau kita craving gula ya karena emang masih otak tuh tergantung sama gula, tubuh juga masih tergantung sama karbohidrat. Jadi cara mengatasinya emang kita harus ganti dulu makanan kita yang kita masukin ke mulut, ganti semua hewani. Yang kedua, lingkungannya juga usahain lingkungannya tuh bener-bener yang manis-manis tuh nggak ada, karena kita kalau masih awal-awal diet, di lingkungan kita masih ada yang manis, itu gampang banget kita tergoda ya, gampang. Jadi kita lingkungannya kita bersihin dulu, sama makanannya kita ubah. Nanti kalau tubuh kita, otak kita terutama udah tergantung sama keton gitu ya, lemak di tubuh sebagai energi, kita nggak bakal, maksudnya bakalan lebih susah kita untuk tergantung sama karbohidrat lagi. Craving gula tuh bakalan nggak ada di kepala kita, nggak ada gitu. Ya, Helmiana, oke. Kalau di Jakarta tanggal 25 Juni kita ada acara di JDC, ada seminar itu. Di situ nanti ada banyak vendor-vendor yang kuenya itu terbuat dari protein semua. Yang manis stevia, manis pemanis, tapi bukan manis yang dari gula gitu. Dan kuenya banyak di situ, vendor-vendor banyak banget di situ. Jadi boleh nanti lihat di sana. Ini terakhir ya, terakhir. Dok, cara masak saat diet karnivor mana yang lebih baik, grill, rebus, atau pan fried? Nah, ini Mas Putra nih.
yang lebih baik. Sebenarnya baik atau enggak itu tergantung definisi baiknya nih. Baik kalau dalam hal kalorinya itu rendah, itu paling bagus di grill. Karena biasa kalau di grill kita nggak pakai minyak lagi. Kalau pan fried biasa di pan itu pakai minyak lagi supaya nggak lengket-lengket, itu tambah lagi kalorinya. Kalau rebus itu bagus juga karena nanti kita nggak nambahin kalori tambahan dari minyak. Oke, jadi kalau konteksnya baik, grill, rebus, pan fried itu sama aja. Selama tadi kita nggak pakai minyak yang nabati yang diproses yang oksidasi udah tinggi ya, kayak canola, minyak-minyak. Jadi at least kita pakai VCO atau minyak kelapa, atau pakai gaji gitu ya, lemak hewani untuk masaknya, atau pakai butter gitu. Cuman tadi definisi baik itu apa dulu nih? Gitu. Kalau grill, rebus, pan fried itu nggak apa-apa, selama nanti yang dimasak itu tidak pakai minyak yang nggak sehat. Itu sih dong. Iya, iya. Jadi kalau kita mau edit fat, mau edit fat, misalnya misalnya kita ada diabetes misalnya, ada diabetes tapi badannya kurus, tipis kulitnya, tambahin lemak pakai butter, pakai goreng. Kalau kita mau tambahin fat ya, tapi kalau nggak mau tambahin fat, justru pengen mengurangi fat ya, mungkin pilihan yang lain. Ini yang terakhir ya, saya jawab ya, Hires, untuk shifting pertama kali dari makanan reguler ke carnivore, apa yang bisa dilakukan? Pertama, tidurnya harus benar dulu. Nomor satu tuh tidur harus benar. Terus kemudian yang kedua, nggak usah puasa, makan aja pagi telur, misalnya makan siang. Tapi kadang-kadang dari apa perpindahan itu dia butuh lemak rantai pendek karena langsung masuk ke liver, memberikan keton ke otak. Nah, boleh pakai VCO ya. Nah, teman-teman nanti mau yang belum sempat boleh gabung di komunitas karnivor kita. Saya sama Mas Putra di situ nanti boleh tanya jawab di situ. Dan tanggal 25 Juni kita ada seminar ya. Kalau bisa datang yang di Jakarta di GDC, nanti lihat di posting kita. Makasih ya teman-teman semua, makasih Mas Putra. Sampai ketemu besok. Kita ada live lagi tapi di sebelah ya, di sebelah. Kita di tetangga. Iya. Makasih. Terima kasih semua.